why jewelry gitu? Nah justru kalau misalnya kita kan jewelry-nya khususnya emas ya, jadi sebenarnya emas bisa dibilang tuh industrinya emas. Nah emas itu sebenarnya itu mungkin instrumen investasi yang naik ketika ada situasi penuh ketidakpastian seperti saat ini. Nah harga emas itu versus tahun lalu itu bahkan udah naik 50%. Jadi memang orang itu justru kalau lagi saat ketidakpastian malah larinya tuh ke emas. Jadi mungkin kayak kalau kita tuh kata ibu kita atau nenek kita gitu ya, dari zaman dulu mereka itu udah belinya emas. Nah kalau kita lihat nih emas ini bahkan sebenarnya ini dunia udah berubah sangat cepat gitu ya, tapi emas tuh dari dulu masih gitu-gitu aja gitu. Nah kenapa saya tertarik industri ini? Pertama saya lihat tuh market size-nya tuh gede banget. Tapi yang kalau kita lihat di Indonesia masih dibilang white space channel. Jadi kalau saya datangnya dari consumer goods itu perangnya gila-gilaan. Consumer goods tuh luar biasa gitu ya. Jadi udah advance banget industrinya. Terus saya ke beauty industry juga sama advance banget. Nah begitu ke emas, misalnya kayak Joni deh ke toko emas gitu ya, nggak bisa bedain itu dari brand mana. Saking konvensionalnya, karena semua bahkan di displaynya digeletakin gitu aja, belum ada merchandising-nya, belum ada misalnya bandingin kalau kita ke toko kelontong, di depan aja udah di dress up sama rokok gitu ya, pas masuk itu udah hangernya Unilever, hangernya P&G gitu. Jadi memang saya lihat tuh industrinya market size-nya gede, tapi masih tradisional. Jadi ibarat kalau consumer goods tuh kayak masih 50 tahun yang lalu, kita belanja ke toko, beras atau sabun itu nggak ada mereknya, jadi masih generik gitu ya. Tapi bukannya malah begitu dilihatnya sangat komoditas ya? Nah justru itu sebenarnya karena masih sangat tradisional, makanya orang anggapannya itu komoditas gitu. Padahal kalau di luar negeri itu udah ada brandingnya, bahkan udah ada chain store-nya, model kayak misalnya kalau pernah ke China, ke Hong Kong ada namanya Chow Tai Fook, logonya warnanya merah. Kalau ke India ada namanya Tanishq, itu grupnya Tata Motor gitu. Nah Indonesia sendiri nih yang saat ini emas tuh masih kayak komoditi, makanya kita ketika masuk ke industri ini kita tuh mendisrupt everything. Pertama kita kadar emasnya pas, sertifikasi SNI. Jadi sebenarnya SNI itu udah ada standarnya dari dulu, tapi masih SNI sukarela ya. Jadi tapi nggak ada yang pernah apply, makanya kita satu-satunya sampai saat ini yang punya sertifikasi SNI kadar emas pas. Terus yang kedua kita bikin brand gitu. Jadi kita mengubah nih dari komoditas menjadi barang yang branding gitu. Yang punya ada brand identity masing-masing. Kita sekarang ada 2 brand, ada namanya Halal Gold sama Sandra Dewi Gold, kerjasama sama Sandra Dewi gitu.